mimpi yang berhubungan dengan kuburan, seperti mimpi jumpa mayit, mimpi dibunuh, mimpi jumpa dengan orang-orang yang sudah mati, dan lain sebagainya. Maka jika mimpi-mimpi ini ada, 3 ciri ini secara psikologi ada, kemudian secara fisik juga ada, kemudian mimpi-mimpi juga menunjukkan, maka itu menunjukkan Anda terkena sihir. Bagaimana solusi mengatasi gangguan sihir? Ada 2 cara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dal amin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas ciri-ciri gangguan sihir dan terapinya. Ada beberapa ciri seseorang terkena gangguan sihir. Yang pertama, secara psikologi. Biasanya emosinya tidak stabil, pemarah, gampang marah, kemudian selalu tertekan, sedih berlebihan, depresi, stres, semua yang berhubungan dengan psikologinya. Kemudian berikutnya, gangguan secara fisik. Yang pertama, selalu sakit di kepala. Sakitnya itu sakit yang terlalu sakit, teramat sakit, kalau diminumkan obat nggak sembuh. Kalau dibawa ke dokter, dokter juga bingung apa penyebab sakit yang ada di kepalanya. Yang kedua, selalu sakit di areal wajah, ya, terkadang matanya, terkadang kulitnya yang melepuh, dan lain sebagainya. Kemudian selalu sesak di dada, khususnya ketika menjelang malam. Jadi orang yang selalu sakit di dadanya, sesak, ya, khususnya ketika menjelang malam, dari mulai habis asar sampai malam, nah itu menunjukkan dia terkena gangguan sihir. Kemudian selalu sakit di perut. Sakit di perut ini mirip seperti orang yang sedang sakit mah atau gastrik. Mirip. Tapi kalau dibawa ke dokter, dokter nggak tahu penyebabnya apa. Dokter juga bingung sakitnya ini sakit apa. Gitu ya. Maka itu juga indikasinya. Kemudian kalau perempuan biasanya diiringi sakit yang ada di rahim. Kemudian berikutnya yang keempat, yang kelima, selalu sakit di pundak belakang, seperti Anda menggendong sesuatu. Maka jika daerah-daerah yang saya sebut ini, kepala, selalu sakit kepala, selalu sakit di wajah, selalu sesak di dada, selalu sakit di perut, sakit di pundak belakang, maka itu menunjukkan secara fisik seseorang terkena gangguan sihir. Adapun dalam mimpi, ciri-ciri dalam mimpi biasanya orang yang terkena sihir selalu mimpi jumpa binatang, mimpi dikejar-kejar ular, digigit ular, dibelit ular, atau mimpi jumpa binatang-binatang buas seperti dikejar harimau, digigit anjing hitam, digigit serigala, dan binatang-binatang yang lainnya. Kemudian ada juga mimpi-mimpi yang lain. Orang yang selalu terkena sihir biasanya selalu mimpi jatuh, selalu mimpi tenggelam, mimpi yang berhubungan dengan kuburan, seperti mimpi jumpa mayit, mimpi dibunuh, mimpi jumpa dengan orang-orang yang sudah mati, dan lain sebagainya. Maka jika mimpi-mimpi ini ada, 3 ciri ini secara psikologi ada, kemudian secara fisik juga ada, kemudian mimpi-mimpi juga menunjukkan, maka itu menunjukkan Anda terkena sihir. Bagaimana solusi mengatasi gangguan sihir? Ada 2 cara. Yang pertama adalah Anda mencari buhul sihirnya. Bagaimana Anda bisa mendapatkan buhul sihirnya? Buhul sihir itu apa? Buhul sihir itu adalah ikatan sihir yang dibuat oleh dukun. Bagaimana cara mencarinya? Tentu bertanya kepada jinnya. Ketika reaksi, jinnya itu ditanya, di mana kamu letak sihirnya? Tapi ini pertanyaan 1-2 kali aja. Kadang-kadang jin ini menipu. Ketika jin itu memberitahukan di mana tempatnya, coba cari. Kalau dapat, hancurkan dengan cara dibacakan ayat kursi kemudian dimusnahkan. Kemudian yang kedua, cara untuk mendapatkannya adalah
dengan cara berdoa kepada Allah. Anda sholat hajat 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon agar Allah memberikan petunjuk di mana ikatan sihirnya. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan petunjuk dalam bentuk mimpi atau dalam bentuk sebuah keyakinan. Ya, di mana letak ikatan sihir tersebut. Kalau Anda dapatkan, maka dihancurkan, dimusnahkan. Cara pengobatan yang kedua adalah dengan cara ruqyah syariah. Baik itu Anda melakukan ruqyah secara mandiri, karena ruqyah sendiri itu terbagi menjadi 2. Ruqyah yang Anda lakukan secara mandiri, ruqyah kepada ahli ruqyah syariah. Kalau ruqyah secara mandiri berarti Anda mengamalkan ruqyah mandiri sebagaimana yang saya sudah banyak ajarkan dalam video-video saya. Seperti membuat air ruqyah untuk dimandikan, diminumkan, dan untuk membersihkan rumah. Seperti kemudian rutin membaca surah Al-Baqarah, rutin mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, rutin mengkonsumsi herbal-herbal yang sudah dibacakan dengan Al-Quran. Ya, ini ruqyah mandiri. Kalau ruqyah syariah, di ruqyah dengan ahlinya, maka Anda cari ahli praktisi ruqyah syariah yang kemudian Anda berobat kepada mereka. Ya, ini yang harus dilakukan, proses ini harus dijalankan. Insya Allah kalau semua ini Anda jalankan, proses kesembuhannya akan lebih mudah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sharing kali ini bermanfaat. Jika Anda ada pertanyaan, silahkan tulis di komentar seputar gangguan jin, sihir, dan ain. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.